Selamat siang Pak, hari ini saya akan mewawancarai ibu saya tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa era baru. Nah, era baru itu kan masa yang dipimpin oleh Soeharto, dan pada masa-masa itu terdapat kebijakan yang pada bidang politik dan ekonomi. Yang pertama tuh pada masa era baru kebijakan politik itu apa aja sih Bu? Oke, halo Christian. Ya, jadi gini, Christian harus hafal dulu dan harus tahu dulu apa sih namanya masa Orde Baru ya. Masa Orde Baru ini adalah sebutan untuk pertama kali pada saat Presiden Soeharto memerintah atau menjadi presiden ya. Jadi Orde Baru ini adalah sebutan untuk masa pemerintahan zaman Bapak Soeharto ya kan. Nah, pada masa Orde Baru ini ada beberapa kebijakan ya yang diterbitkan ya oleh pemerintah. Ya, kenapa sih kebijakan itu dikeluarkan ya? Karena pada saat itu memang negara membutuhkan suatu sistem ya, karena di masa Orde Lama berkembangnya ideologi komunis dan macam-macam sebagainya. Jadi di sini harus paham dulu sejarahnya ya. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintahan Orde Baru ini awal masanya dimulai ketika Presiden Soeharto menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Jenderal Soeharto lewat surat perintah 11 Maret. Jadi ini awalnya masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru banyak kebijakan yang memberi pengaruh terhadap situasi negara kita ya, dalam berbagai bidang, dan salah satu dalam kebijakan politik itu dilakukan di lingkup dalam luar negeri dan luar negeri. Nah, kebijakan itu yaitu salah satunya pada masa Orde Baru itu adalah pembentukan kabinet pembangunan. Nah, kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan ya, ini peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru adalah kabinet Ampera. Ya, tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Jadi pembentukan kabinet pembangunan ini ya, yaitu program kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, yang isinya pertama memperbaiki sandang dan pangan anak, kemudian menyelenggarakan pemilihan umum dalam batas waktu yang sudah ditetapkan ya pada masa itu ya, kemudian melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional, kemudian melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk ya. Nah, kemudian ya, penyelenggaraan pemilu pertama itu di tahun 1971. Jadi kalau tadi itu adalah pembentukan kabinet pembangunan, kedua adalah menyelenggarakan pemilu ya, yang terselenggara untuk pertama kali di tahun 1971 ya. Pelaksanaan pemilu ini harus diatur lewat sidang istimewa MPR ya. Sidang pertama untuk menyelenggarakan pemilu di tahun 1971 itu adalah pada tahun 1967. Setelah sidang di tahun 1967 maka terbitlah ya penyelenggaraan pemilu pertama, yaitu tahun 1971 ya. Nah, kemudian kalau tadi sudah ada penyelenggaraan pemilu, yang ketiga itu penyusutan parpol. Jadi karena begitu banyaknya partai politik pada saat zaman Orde Lama, pada transisi ke Orde Baru disusutkan jumlahnya ya. Dari sekian banyak jumlah hanya ada 3 yang statusnya diakui
ya. Itu yang pertama ada Golkar atau Golongan Karya, kemudian Persatuan Pembangunan, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia. Jadi pada saat Orde Baru hanya ada 3 partai yang ikut dalam pemilu. Diingat tuh ya. Kemudian tadi sudah penyusunan parpol. Keempat itu adanya dui fungsi ABRI. Ya, dui fungsi ABRI gitu kan. Kok dui fungsi gitu ya? Kebijakan politik pada masa Orde Baru ini membuat ABRI memiliki 2 fungsi, makanya disebut 2 fungsi. Ya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik ya, dalam bidang sosial politik. Jadi ABRI itu berperan aktif dalam pembangunan nasional, memiliki wakil di MPR. Jadi dia memiliki wakil loh di MPR dan pada praksi ABRI ya, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orde Baru sangat dominan, jadi dominan dalam pemerintahan. Kemudian yang kelima ya, adanya penyusunan P4. Nah, kalau zaman ibu ini P4 ini selalu ya, selalu menjadi materi pembuka buat pelajar atau mahasiswa pada zaman itu. Apa sih P4 itu? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, moral-moral kemanusiaan di sini kita pelajarin ya, untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi di negara ini selain Pancasila. Ya, mungkin itulah ya salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru. Dan terakhir ya, pada saat itu Indonesia kembali masuk ke PBB. Jadi menjadi anggota PBB kembali. Jadi pasti kan selain kebijakan politik ada kebijakan lain, yaitu kebijakan ekonomi. Nah, pada kebijakan ekonomi itu ada apa aja sih kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu? Nah, kalau untuk kebijakan apa tadi Christian? Ekonomi. Jadi kehidupan, berarti ini kehidupan ekonominya, kebijakan ekonominya ya. Oke, jadi pada saat itu ya, untuk kebijakan ekonominya adalah pertama ya, dengan adanya rencana atau rancangan pembangunan 5 tahun ya, 5 tahunan gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang masih tahu nggak ya itu singkatannya apa ya? Repelita ya. Oke, Repelita. Jadi ini dibuat ya, kebijakan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, adalah kebijakan Orde Baru yang dimulai pada tahun 1900 berapa? Sudah pernah baca belum Christian? 1969. Oke ya. Nah, jadi upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi pada saat itu secara nasional ya, berhasil dengan menggunakan Repelita, rencana pembangunan 5 tahunannya. Oke. Kemudian ada trilogi pembangunan ya. Ini merupakan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Jadi ada triloginya. Oke. Kemudian revolusi hijau ya, pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam. Jadi sektor pertanian juga pada saat itu menjadi pusat perhatian Orde Baru ya, dari cara tradisional ke cara modern. Kemudian ada pemulihan di bidang ekonomi ya, yang mulai itu ya, mulai di tahun 1966 sampai 1973 ya. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru ini untuk pemulihan di bidang ekonomi adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota
Tadi ada PBB, ada IMF, dan Bank Dunia, ya. Kemudian yang kelima itu ada pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah. Nah, ini penyelenggaranya dari tahun 1974 sampai 1982. Ya, pada tahun 1970-an Indonesia mendapatkan keuntungan secara signifikan ya dari perdagangan minyak. Jadi hasil bumi ya. Sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, dan infrastruktur di masyarakat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sudah sekian sudah itu. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan terima kasih Pak untuk mendengarkan.